Saya 3 tahun loh nggak digaji loh dulu ikut teman saya, tapi saya mengambil pembelajaran dari itu. Setelah saya bisa, saya jalan sendiri. Tahun 99 itu dari ujung Jalan Sudirman Jakarta, saya sudah mungkin nggak terhitung saya memasukkan lamaran dan itu ditolak. Terus saya mulai berpikir kalau seperti ini, wah saya nggak akan maju-maju. Nah, mindset yang saya rubah, saya nggak mau ikut orang, tapi saya akan menciptakan orang yang ikut saya. Saya tidak harus pintar, saya tidak harus menguasai sesuatu bidang, tapi saya bisa bekerja sama yang memiliki keahlian di bidang tertentu itu. Setelah saya nggak digaji tuh 3 tahun, tepatnya 2004 lah, setelah menikah itu saya buka perusahaan sendiri. Saya buat PT, saya mencoba mencari keberuntungan di instansi-instansi. Ya, prinsip saya tidak ada kata saya tidak bisa. Berarti bisa saya ambil kesimpulan yang terjadi dengan saya itu dengan menikah itu akan membuka rezeki, betul nggak? Betul. Ya salah satunya itu. Jadi, membuka pintu rezeki juga. Membuka karena belum nikah mungkin. Selamat datang di channel Momen Balik. Kita ketemu lagi dengan channel kita yang selalu menghadirkan kisah inspiratif dan juga makna kehidupan dari banyak orang. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Oke, ingin tahu dulu nih kabarnya dari Pak Pandu, dari Pak Gondo. Gimana kabarnya Pak Pandu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, ya. Udah beberapa hari kita nggak ketemu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau dengan Pak Gondo ini saya pertama kali ketemu Pak. Pertama kali ya. Ya alhamdulillah. Kebetulan ini nih teman. Oh, gitu, ya. Kenal dari mana dulu Pak awalnya? Iya, kenal di sama-sama satu profesi kan gitu, notaris dan PPAT. Kemudian kebetulan satu angkatan ya kita itu. Ya, satu angkatan. Dilantik bareng kayak. Tapi waktu bareng, Pak? iya Dilantik bareng itu tahun 2021 ya. Betul nggak? Kita itu notarisnya dilantik bareng. Notarisnya bareng, PPAT-nya mungkin Berbeda. Saya 2019. Ya. Oke. Jadi notarisnya, tapi waktu itu nggak kenal ini. Dilantik pun saya juga nggak tahu kayak gitu. Nah, ketemunya di mana Pak? Jadi ya di organisasi. Organisasi Berjalannya waktu ketemu di organisasi, nggak ngerti juga ini siapa kan. Cuma dari situ nggak tahu kenapa kita ngobrol pertama kali itu kayak dia itu sok kenal kayak gitu. Dia sok kenal dekat. Cuma dari situ akhirnya saya, wah ini orang asik memang kayak gitu. Karena kadang-kadang kita ketemu orang itu kalau yang tidak kenal satu frekuensi. Jadi orang yang tidak kenal itu kadang-kadang kita jaga, terus susah ngobrolnya kayak gitu. Nah kita sekali ngobrol itu kok langsung nyambung gitu. Oh wah ini. Makanya saya juga belajar dari beliau ini kan gitu. Bercanda dia. Berarti nanti menarik ya Pak yang bakal kita bahas. Iya, betul kita kulik. Ya semoga apa yang nanti kita berbagi pengalaman, kalau memang bisa kisah saya dijadikan inspiratif ya. Monggo itu menjadi nilai plus lah. Oke Pak. Mungkin untuk mengawali bisa diperkenalkan dulu Pak profil dari Pak Gondo sendiri bagaimana Pak? Apa profil? Singkat aja Pak. Singkat aja ya. Saya itu woro-woro. Okay. Halo guys. Ya nama saya Muhammad Gondo Ratangin. Umur saya mungkin sekarang Oktober ini tanggal 21 46 ya, 46. Saya sekarang profesinya sebagai notaris PPAT. Ya di lain notaris PPAT juga kebetulan ada beberapa yang memang sudah saya bangun sebelum jadi notaris PPAT dan usaha baru yang akan saya geluti ya untuk menambah-nambah lah karena kan notaris PPAT itu kan tidak seperti usaha-usaha yang setiap hari kita mendapatkan salary, kita mendapatkan pemasukan. Jadi kita harus apalagi sebagai kepala rumah tangga, sebagai ya lelaki yang gentleman, jantan yang memang harus tahu tanggung jawab kepada keluarga, ya kita mencari sumber-sumber pendapatan lain.
Tapi intinya untuk saat ini profesi yang memang Utama gitu. utama adalah notaris PPAT. Mungkin itu. Beliau ini apa namanya? Dulu sebelum jadi notaris PPAT pernah di Saya pernah konsultan, pernah kontraktor, pernah IO, yang penting ramaling. nah seperti itu. Itu Semua sudah saya. motivasinya seperti itu. Jadi yang penting tidak mencuri seperti itu. Udah banyak pengalaman ya Pak ya. Betul. Nah, Pengalamannya halal semua Pak. Insya Allah. nah sekarang gini, kenapa dulu sebelum jadi profesi yang sekarang ya notaris PPAT itu pernah di usaha apa pertama kali? Pertama kali saya bergerak di bidang kontraktor lah, kontraktor. Hmm. Ya memang dulu tidak kepikiran sebetulnya. Berarti kontraktor itu mulai tahun berapa kira-kira? Saya itu hijrah ke Jakarta itu tahun 99. 99. Waktu itu pun saya masih kuliah. Terus karena memang Kuliah di mana dulu? dulu di Cokroaminoto, S1 Cokroaminoto. saya Cokroaminoto, terus SH ya? SH-nya. Terus karena nggak kepikiran mau jadi apa ya ke depannya, kita mengalir saja. Terus akhirnya saya ke Jakarta. Itu pun saya ikut senior saya dengan motivasi yang memang benar-benar saya pengen berkembang. Itu saya 3 tahun loh nggak digaji loh dulu ikut teman saya, tapi saya mengambil pembelajaran dari itu. Setelah saya bisa, saya jalan sendiri seperti itu. Berarti waktu itu memang prioritas utama itu kan bukan gaji Ya. tapi pengalaman. Itu sama, hampir sama seperti saya dulu juga. Ketika saya sambil kuliah, itu saya kerja di provider telekomunikasi, itu juga waktu itu saya cuma digaji itu kalau nggak salah 400.000 sebulan. Itu udah termasuk uang bensin, uang makan. Itu kalau bisa dilihat, itu mesti untuk kebutuhan 1 bulan itu nggak akan cukup. Cuma saat itu yang jadi pedoman saya itu bagaimana kita itu kita belajar bagaimana belajar berkomunikasi dengan orang, punya pengalaman, kita ketemu banyak orang, kita membangun relasi seperti itu. Akhirnya apa itu yang jadi modal, karena kalau biasanya kita hanya mengejar nilai ya, itu nggak akan tercapai karena nilai itu nggak ada batasannya. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Makanya jangan pernah mengejar nilai. Kenapa? Karena nilai itu tak terbatas gitu. Karena setiap penilaian orang beda-beda kan gitu. Nah, dengan hanya mengejar nilai akhirnya nggak akan tercapai. Seperti itu, hanya muter aja. Tapi kalau kita tujuannya itu bukan nilai ya, tapi ada maksud di situ, tujuan inti kita seumpama untuk membangun relasi, kemudian untuk menjadi pengalaman diri. Nah, disitulah titik poinnya. Seperti itu. Jadi intinya itu kita bukan mengejar value yang disampaikan Mas Pandu, tapi bagaimana kita menciptakan, value itu. Iya. Jadi kita nggak perlu kalau dia dari pengalaman saya itu 99 tahun 99 itu dari ujung Jalan Sudirman Jakarta. Saya sudah mungkin nggak terhitung saya memasukkan lamaran pekerjaan itu, dan itu ditolak. Terus saya mulai berpikir kalau seperti ini, saya nggak akan maju-maju. Mindset yang saya rubah, saya nggak mau ikut orang, tapi saya akan menciptakan orang yang ikut saya. Saya tidak harus pintar, saya tidak harus menguasai sesuatu bidang, tapi saya bisa bekerja sama yang memiliki ahlian di bidang tertentu itu. Jadi dulu saya pengen tahu kenapa kok bisa masuk SH, sedangkan saat itu kan di bidang kontraktor ya, harusnya kan biasanya orang ambil itu sarjana teknik. Nah, kenapa kok bisa SH awal mula? Dulu kan memang padahal sempat sebelumnya kuliah itu mondok juga ya? Iya. Jadi gini, ringkas ya. Jadi dulu mondok, keluar pondok saya 98, terus saya
ya kenakalan remaja wajar lah ya. Ya. Terus saya itu masuk kuliah, terus setelah itu karena Nah, masuk mungkin kuliah S1 keuangan, ya? ya S1. Kenapa kok bisa sarjana hukum waktu itu? Pertimbangannya apa? Apakah Karena dulu diarahkan sama orang tua? bukan. Karena dulu memang satu pendanaan, orang tua juga istilahnya bekerja yang karyawan pabrik. Jadi saya berpikir saya pengen kuliah, saya pengen mengembangkan diri, ya yang murah saja, yang murah dan gampang. Oh, SH itu murah ya? Ya. Waktu itu Cokro Aminoto kan murah, dan pelajarannya juga tidak serumit dengan ilmu ekonomi. Jadi saya mengambil SH. Tapi di pertengahan jalan karena memang keuangannya yang tidak memadai, stabil, saya nyari itu dari SMA. Saya sudah mencari uang sendiri. Jadi saya dagang di Malioboro, ya kan, saya terus kuliah, terus karena memang tidak mencukupi, akhirnya saya hijrah ke Jakarta 99. Tapi udah lulus itu atau belum lulus, baru semester awal. Nah, terus itu caranya kuliah sambil kerja itu gimana? Atau sempat putus sambung, makanya saya lulusnya itu dari 98 sampai 2005 baru lulus kuliah. Berarti 7 tahun ya? 7 tahun. Karena di samping kerja itu. Putus nyambung. Nah, disitulah titik balik saya waktu kuliah. Saya ikut teman senior lah, bukan teman tapi senior yang memang bang saya ikut, tapi dia nggak sanggup gaji. Oke, nggak apa-apa. Saya mungkin sebulan ya nggak ada lah 500 satu bulan. Itu apa? Kerjanya apa itu? Kerjanya itu event-event. Oh, IO ya? Ya, IO, event-event. Terus setiap ada event saya dikasih honor. Jadi tidak mengharapkan gaji. Terus di perjalanan 2004 saya mengenal wanita, istri saya sekarang. Iya, 2004 ya. Nah, itu belum lulus tuh. Ya. Saya sempat nggak mau melanjutkan kuliah, tapi dengan dorongan istri lanjut kuliah. Akhirnya 2000 saya geber 2003 itu saya kenal calon istri. Terus 2004 saya menikah. Nah, itulah saya melanjutkan kuliah. Itu kenal istri di mana itu? Di Jakarta Di Jakarta. Oke. Jakarta. Masih jadi bahasanya wong bambung lah. Iya. Belum tentu arah. Enggak, maksudnya itu tidak terarah. Iya. Belum terarah mau seperti apa, yang penting. Tapi Selesai saya punya itu motivasi dari dosen saya, dosen ekonomi itu ya. Semoga beliau mendapatkan amal lah. Amin. Itu selalu menekankan, kalau pengen sukses jangan sampai umur 40 tahun. Nah, itulah yang saya kejar sebetulnya. Jadi bagaimana caranya sebelum umur 40 tahun saya sudah bisa memanage karir ya? Karir saya. Itu ya alhamdulillah. Tidak dinyana-nyana ya. Ya dengan kegigihan tentu sama doa, ya sampai seperti ini. Dulu pun tidak berpikiran jadi notaris. Iya. Karena saya jenuh di Jakarta. Sudah jenuh di Jakarta, apa nih yang mau saya kerjakan? Pengacara nggak sesuai dengan hati nurani. Makanya saya mengambil kenotariatan. Itulah yang gampang. Nah, S1 itu berarti lulus tahun berapa? S1 itu 2025. Terus saya 2005. 2005, sorry. Ya, 2005. Terus sempat terpikir itu di 2007 ya. 2007 itu saya mau mengambil program kenotariatan. Awal buka kenotariatan itu. Karena dulu SH aja memang. Dulu SH sama calon CN ya. CN, calon notaris. Jadi kita ada sekolah sendiri, tapi bukan pendidikan. Kalau sekarang itu kan menjurus ke pendidikan, makanya ada S2, betul. Nah, karena masih terbatas universitas yang membuka program kenotariatan, kalau nggak salah baru 3, UI, UGM, Undip kalau nggak salah itu. Saya nggak bisa. Wah, UI otak saya nggak mampu kayaknya. UGM nggak mampu, yang mungkin loh ya, itu pemikiran saya Undip mau masuk, tapi karena pekerjaan saya di Jakarta, saya tidak bisa meninggalkan. Akhirnya saya ngambil hukum bisnis di Trisakti. Oke, MH ya. MH ngambil itu S2. saya lulus 2009,
Berarti setelah lulus 2005 terus masuk lagi 2007. 2007 Berarti 2 tahun itu fokus di pekerjaan IO itu tadi. fokus di pekerjaan IO. Setelah saya nggak digaji tuh Heeh. 3 tahun, ya kan, tepatnya 2000, mungkin 2004 lah, setelah menikah itu saya buka perusahaan sendiri. Saya buat PT, saya mencoba mencari keberuntungan di IO ya? instansi-instansi ya. Oh, oke. IO ya apa aja itu. Heeh. Kalau dulu kan masih multi apa ya, kalau buat apa multi usaha ya. Ya. Nah, Oke. kalau perusahaan PT itu kita bisa IO, kita bisa kontraktor, bisa Oh, macam-macam lah konsultan. intinya. Nah, jadi apa yang Bisa jadi dikerjakan. palu gada. Oh. Apa yang bisa Jadi dikerjakan? prinsip saya, kerjakan ya, gitu. prinsip saya tidak ada kata saya tidak bisa. Ya. Itu. Ya, orang menawari pekerjaan, Oke, bisa. oke siap, saya bisa. Nah, itulah yang apa. Jadi dulu itu saya tidak ada punya pokoknya prinsipnya apa yang saya mendapatkan, apa ditawarkan pekerjaan, ya saya harus bisa. Yaitu yang saya sampaikan tadi. Jadi kita tidak harus apa menjadi ahli di bidang itu, tapi kita bisa merekrut Iya. ahli yang bekerja sama dengan kita. Oh, istilahnya menciptakan Oh, value iya tadi dong. ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, Gitu aja. berarti ini unik nih. Karena secara logika itu dari lulus 2005 terus bekerja, terus bisa kuliah lagi di 2007 itu kan biaya sendiri ya, Iya. biaya orang tua. Biaya Dari sendiri. SMA loh, saya SMA udah Nah. biaya sendiri. Biaya sendiri. Nah, berarti bisa saya ambil kesimpulan yang terjadi dengan saya itu dengan menikah itu akan membuka rezeki, betul nggak? Betul. Ya salah satunya itu. Nah, makanya bagi yang belum menikah segeralah menikah karena menikah itu ibadah kan gitu. Jadi Membuka pintu Ini rezeki belum juga. Nah, dibuka-buka membuka karena belum nikah mungkin. Oh. Jadi bagi teman-teman yang masih bimbang nanti takut untuk melangkah ya, daripada kalian pacaran mending Ya. kalau memang Dihalalkan. mantap, nah mending kalian segeralah menikah karena nggak usah takut. Karena kita menikah itu ibadah dan setiap ibadah itu pasti ada pintu-pintu rezeki yang akan terbuka. Ya. Itu percaya. Pinter Itu yang kamu, kita bro. jadi. Tapi kalau berbicara tentang menikah di usia muda apa ya? Iya, Kan kalau anak-anak seusia saya lah, iya, usia 25-an gitu, itu kan biasanya kendalanya di finansial, iya. Pak. Nah, itu tuh pola pikir yang mungkin berbeda ya dengan Pak Gondo, Pak Pandu di zamannya waktu itu. Sekarang malah orang tuh mikir seusia saya mending mapan dulu deh, punya profesi yang jelas. Kan kalau tadi Pak Gondo, Pak Pandu, yang penting jalan dulu aja, Iya. semua dikerjain, nah nanti rezeki bakal datang. Nah sekarang sebaliknya Pak. Itu Nah, itu- salah pemikiran seperti itu. Nah, Salah malah. iya. Jadi ada dulu wejangan ya. Itu dari bisa dibilang apa temen itu dia selalu bilang gini dulu. Sampai sekarang tuh saya ingat-ingat kesuksesan itu apa namanya sesuatu yang belum pasti. Karena kamu tidak bisa memprediksi kamu sukses itu di umur berapa itu. Tapi kalau menikah itu pasti. Kenapa? Karena itu udah jaminan dari Tuhan kan gitu. Oke. Pasti ibadahnya dapat pahala, pasti juga suksesnya. Kenapa? Karena kalau orang menikah itu kan berarti kan dia pasti menikah kan gitu. Nggak mungkin orang itu nggak mau menikah kan gitu. Tetapi kembali lagi mindset atau pemikiran orang itu kadang sama seperti saya dulu juga. Pokoknya kalau kita itu udah sukses, kita mau cari wanita yang seperti apa itu tinggal tunjuk lah, intinya seperti itu. Ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Dengan semakin berjalannya waktu kita menikah malah dari situ kebuka mulai dari rezeki kesuksesan memang jalannya tidak mudah gitu. Tapi ada doa-doa pendorong untuk menjadi semangat kita. Intinya seperti itu. Mungkin apa kalau boleh saya cerita sedikit lah. Waktu habis nikah itu Panjang juga nggak apa-apa, oh Bu. gitu ya, Iya, nggak masalah. nggak lancar nikah saya juga nggak lancar. Oh, enggak lancar gimana itu Pak? Maksudnya lika-liku pernikahan dini itu juga saya mengalami.
ibaratnya habis menikah, punya anak, istilahnya saya memutuskan waktu dulu di Jakarta, habis menikah itu saya melanjutkan kuliah, saya sempat vakum itu. Sempat vakum, saya melanjutkan kuliah di Yogyakarta sama istri saya. Nah, disitulah titik terendah saya. Saya melanjutkan kuliah dengan pemasukan yang seadanya untuk menghidupi istri saya. Terus 2005 lahirlah anak saya yang pertama. Nah, itu tambah, itu sampai saya sempat tidak bisa saya ambil dari bidan dulu anak saya itu. Oh, titik terendahnya berarti ya? Ya. Titik Jadi terendah. pas sudah lahiran saya bingung, ini ngambilnya gimana ini. Adalah saya punya TV, saya jual lah TV itu. Saya jual TV, terus saya keluar bidan itu sambil pas di depan saya itu ada mobil, saya ingat sekali, BMW B900 apa, saya pegang, saya batin aja besok saya akan punya. Itu orang saya parkir di situ ya? Ya, di bidan itu. Itulah perjalanan sampai mungkin anak saya umur sebelum 1 tahun itu saya terlunta-lunta. Sehari saya makan sekali. Oke. Itu pun buat istri saya. Terus wah ini titik Terendah ya? kilas ya. Apa saya hanya bilang kalau Mas makan. Saya bilang saya udah makan padahal belum. Tapi istri saya tahu. Saya kurus sekali dulu, nggak seperti sekarang. Nah, itulah saya. Jadi Ketahuan sekarang, Pak. Nah, ya ini alhamdulillah berkah lah ya. Satu bungkus jadi untuk istri saya, sisanya Mas saya nggak habis, pura-pura istri saya. Akhirnya saya yang menghabiskan. Itulah apa perjalanan ya. Terus akhirnya saya putuskan kembali lagi ke Jakarta itu. Oh, itu di Jogja. Ya. Terus balik lagi ke Jakarta. Ya, balik lagi ke Jakarta 2006. Terus saya mencoba yang dulu pernah saya tekuni itu. Nah, alhamdulillah Allah memberikan jalan. Terus ya ada jalan lah, terbuka sedikit demi sedikit. 2007 saya bisa kuliah lagi ya sampai sekarang. Terus 2015 saya sudah mulai jenuh di Jakarta. Berarti dari 2007 itu kuliah S2, ngambil S2. Ya. Berapa lama itu? 2009 selesai saya. Oh, berarti ya cepat Normal juga berarti, ya. Pak. Iya, normal. 2 tahun. Padahal itu ini ya, sambil kerja, Sambil kerja, usaha itu sambil ya. usaha. Ya, Berarti lulus 2009. Dengan relasi-relasi yang yaitu kita apa di dunia entertain atau kita mau mencari peluang bisnis, kalau kita tidak punya relasi yang atau jaringan yang membina lah, paling tidak membina, kita jangan meremehkan orang. Belum tentu yang tadinya staf besok menjadi pimpinan. Nah, kita semua harus ada mendekati semua itu. Ya, istilah jangan pernah meremehkan seseorang untuk menjadi apa. Makanya prinsip saya, anak saya jodohnya siapapun, ya kan, yang penting dia tanggung jawab. Go ahead gitu ya, Pak. Go ahead. Iya, betul. Gitu Itu ya. saya sepakat. Jadi jangan pernah melihat itu Tidak tahu kan orang kedepannya menjadi. Ya, betul. Contohnya ya diri kita sendiri. Betul. Jadi ini yang ini orang sukses itu dibentuk dari keadaan yang serba kekurangan. Seperti itu. Makanya tadi kita sebagai orang tua itu, saya selalu menekankan juga, bahkan sama adik saya cewek itu saya bilang, cari suami itu jangan cari yang kaya, jangan cari yang ganteng. Memang ganteng itu perlu, kaya itu juga perlu, tapi yang utama itu adalah cari yang tanggung jawab. Karena apa? Dengan dia punya tanggung jawab, dengan keadaan apapun dia, itu pasti dia akan tanggung jawab untuk membahagiakan pasangannya. Nah, tapi kalau kita hanya ngejar dia kaya, dia ganteng, kalau dia nggak tanggung jawab, kekayaannya itu bisa untuk yang lain, kan gitu. Nah, itulah yang mungkin buat para orang tua itu jangan pernah meremehkan sama orang-orang yang masih meniti karir gitu. Jadi yang penting apa, dia punya tanggung jawab, dah restui aja, intinya kayak gitu. Nah, gampang, simpel, orang tipe kalau untuk tanggung jawab ya. Jadi pertama itu
apa yang sudah dipesankan oleh dia biasanya akan dijaga. Contoh nih, simpel aja. Kalau yang saya alami ketika dulu itu, ketika pergi itu pokoknya semua pergi habis maghrib ya, jam setengah 7 gitu, malam minggu gitu ngapel. Nanti pokoknya pulang sampai rumah jam 8, ya sudah, kita jam 8 harus sudah sampai rumah. Itu kayak gitu. Nah, dengan yang seperti itu ngelatih tanggung jawab kita, simple sebenarnya. Terus yang kedua, ketika suruh tolong ya anak saya dijaga, ya kita harus jaga kayak gitu. Itulah salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Menjaga amanah gitu. Amanah, betul, itu salah satu tanggung jawab. Mungkin saya tambahin. Jadi memang kebetulan anak saya sudah gadis. Ya, Usia berapa itu Pak? sekarang anak saya usia 21 tahun. 21. Harga mungkin? Ya. Jadi anak saya itu ada ya apa istilahnya yang mendekati lah. Saya bilang sama anak saya, kalau ada yang mendekati kamu, satu harus ngomong. Ini syaratnya ya. Ya, izin dulu ya orang tua. Langsung ketemu saya dulu. Oke. Ya kan? Itu yang saya restui. Yang kedua, ya jangan punya pemikiran. Saya mungkin salah satu orang tua yang punya prinsip, kalau memang bisa dihalalkan, ya dihalalkan langsung. Ya. Kalau mau kuliah, saya masih bisa insya Allah membiayai. Calon suaminya kalau masih punya kuliah belum itu, ya insya Allah sambil berjalan juga. Yang penting tanggung jawabnya itu adalah dia tidak kasar sama anak, terus dia juga punya semangat untuk istilahnya ya mencari ya, tidak malu lah, tidak gengsi. Kalau misalnya cowok bilang, ibaratnya gini, Neng, pokoknya aku mau nikahin kamu kalau aku sukses. Saya bilang sama anak saya, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan. Lelaki yang sudah bilang tunggu kesuksesan saya, tidak ada historis untuk bisa dijadikan cerita untuk besok dia berjuang bareng. Kalau dia susah merintis dari awal berdua, itu akan ada pemikiran dari kedua belah pihak bahwa oh ya kita merintis bareng, ya kan. Kalau kita meninggalkan, kita akan ada pemikiran yang berbeda daripada nanti salah satu sudah sukses, itu pasti akan cenderung pertengkaran yang akan dilakukan gitu. Jadi kalau bisa nikah muda, yang Gen Z nggak usah takut. Semua udah ada, Allah yang ngatur, ya kan. Pasti ada rezeki lah. Saya ya yakin pasti ada rezeki lah. Berapapun itu harus kita syukurin. Yang penting yaitu kita tetap tidak putus asa, mencari peluang-peluang tentunya ya untuk niatnya kan untuk cari nafkah ibadah, menghidupi anak istri. Insya Allah ada jalan lah, seperti itu. Betul. Jadi kalau buat para wanita ya, itu ini khususan ini. Jadi carilah laki-laki itu yang dia berusaha untuk kamu. Iya. Dan nantinya apa yang kalian itu usahakan ya, itu nanti akan kembali ke diri kalian ini untuk wanita. Jadi jangan pernah melihat kok dia serba kekurangan kayak gitu. Itu jangan. Kenapa? Karena biasanya laki-laki itu yang dengan wanita itu berjuang dari awal, itu dia akan setelah laki-laki itu sukses. Saya ngerokok boleh nggak ini? Silakan. Yang ngerokok ya? Jadi biar ngobrolnya lebih enak. Iya, betul. Jadi laki-laki itu akan menghargai wanita karena apa? Dia merasa wah, saya dulu sudah ditemani dari nol seperti itu. Itu malah lebih setara ya Pak, jadi nanti ya. Betul. Gitu. Nah, memunculkan ego salah satu. Saya lebih tinggi gitu. Iya. Ya tadi yang dibilang Mas Pandu tadi itu. Kalau kita hanya mengejar kesuksesan semata, belum tahu kapan kita sukses seperti apa. Wes jadi perawan tua akhirnya itu. Betul. Seperti itu. Kalau kita seperti itu, kita meniti karir bareng-bareng. Oh ya, kalau sudah berkeluarga, suami mencari rezeki, istrinya kalau memang masih
bisa di rumah, sudah punya anak, ya nggak usah takut lah punya anak. Apa usia muda juga nggak perlu takut. Ya kan, Bismillah saja. Ya kan, yakin pasti ada jalan. Ya usaha tentu diiringi dengan doa. Ya kan, kalau kita doa saja tanpa usaha ya tentunya juga nggak akan ada hasilnya. Itu sih. Memang Jakarta itu kan memang kota yang memang banyak uangnya, kota yang banyak maksiatnya, kota yang memang segalanya ada. Ya, Mas Gondo ini berani untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Karena dia harus memulai atau membangun baru lagi dengan profesi yang baru, yang mana itu juga menjadi dunia yang baru. Kan Betul. seperti itu. Kalau saya prinsipnya, saya itu orang yang tidak bisa ikut seseorang untuk bekerja. Tapi ikutlah seseorang itu untuk menjadi mitra strategis, untuk menjadi partner. Ambil ilmunya. Kalau kalian mampu, baru kerjakan sendiri. Itu yang saya lakukan dulu. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya khususnya, jangan pernah bilang tidak bisa kalau kita belum melakukan. Udah lakukan aja. Kita tidak bisa tapi orang lain bisa. Ketika orang lain itu bisa, saya juga harus bisa. Seperti itu untuk motivasi.